Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Farhan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tugas rencana bisnis untuk usaha mikro dan kecil yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya Pak Edwin Agung Wibowo SE dan Mkom Enbas. Pertama-tama, apa sih usahanya? Kemudian bagaimana aspek perencanaannya? Kemudian bagaimana aspek pemasarannya dan bagaimana analisis keuangannya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama itu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan, NPM 19020019, kelas manajemen 4A, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Riau Kepulauan. Sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama ada ringkasan presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada latar belakang, kemudian profil usaha, kemudian aspek pemasaran, analisis persaingan, rencana desain dan pengembangan, serta analisis rencana keuangan. Latar belakang dari Kawak Clothing & Co. Industri fashion di Indonesia semakin berkembang. Fashion juga mencerminkan citra dari orang itu sendiri. Bentuk, warna, corak kain, desain bukan hanya berupa kebutuhan primer belaka, namun namun sudah menjadi kebutuhan artistik. Perkembangan fashion juga merambah ke segala bidang, mulai dari seragam kantor, pakaian remaja, dewasa, dan anak-anak, seakan tidak ada henti-hentinya berkembang. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, perkembangan itu tidak lagi adanya percampuran antara desain kebudayaan ataupun tradisional daerah untuk mencirikan dari mana clothing brand tersebut berasal. Maka dari itu, kami dari tim Kawak Clothing atau Kawak & Co sangat memperhatikan suatu kebudayaan daerah tersebut dengan mengusung sebuah desain dengan percampuran kebudayaan antara modern dengan tradisional Melayu. Gunanya, agar sebuah kebudayaan tersebut tidak akan luntur karena masuknya kebudayaan modern secara menyeluruh ke dalam lapisan muda-mudi yang ada di kota tersebut. Berikut adalah logo dari Kawak Clothing & Co. Di situ tertulis autentik produk anak Melayu. Profil usaha. Nama usaha Kawak Clothing atau Kawak & Co. Produk atau jasa yang ditawarkan berupa clothing brand dari daerah tersebut, kemudian produksi baju custom, serta education. Alamatnya di Tiban Palem, Blok A5 nomor 10, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Latar belakang singkatnya berawal dari percakapan antara dua orang teman saya dan saya tentang rencana berwirausaha dan keresahan pemuda-pemudi yang dilihat di tengah masyarakat. Maka dari itu, kami bertiga berencana untuk membuat sebuah clothing brand yang mengusung tema modern dan kebudayaan Melayu. Selain itu, kami juga menerima beberapa orderan kostumisasi, produksi baju, serta membuka pusat education untuk sebagian orang yang ingin belajar untuk mengembangkan suatu produk itu sendiri. Bahan kaos yang kami gunakan menggunakan jenis bahan cotton combat 24S premium, tetapi dingin saat digunakan. Bahan sablon yang digunakan antara lain Polyflex and Plastisol sesuai dengan permintaan konsumen. Lanjut ke aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang kami gunakan adalah promosi melalui media sosial kami pribadi. Pada saat ini, kami dan tim melakukan sebuah promosi dengan melalui media sosial dan website yang telah kami buat, karena kami berpikir bahwa sebagian orang sekarang lebih banyak menggunakan internet dibanding dengan bertatap muka langsung, dengan cara mengoptimalkan setiap postingan secara unik dan menarik minat orang untuk membaca postingan tersebut. Harga yang kami tawarkan sangatlah terjangkau. Harga yang kami tawarkan di pasaran sangat terjangkau bagi pemuda-mudi yang ingin membeli produk kami, dimulai dengan harga kisaran 85.000 sampai dengan 125.000 rupiah. Perbedaan harga ini didasari oleh tingkat kesulitan desain yang dibuat dan beberapa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tempat usaha. Untuk saat ini, tempat usaha kami hanya terletak di perumahan Tiban Palem, Blok A5 nomor 10, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau secara online. Namun kami tidak memproduksi keseluruhan clothing brand kami, melainkan kami sudah mempercayakan beberapa vendor untuk menyelesaikan produk kami dengan hasil yang sangat baik. Masuk ke target pasar yang kami targetkan, yaitu bisa dilihat di diagram: dewasa 10%, remaja 70%, anak-anak 10%, tidak diketahui 10%. Siapa yang membeli produk kami? Pada pemasaran kami berfokus pada target pasar yang memiliki range umur antara 17-30 tahun untuk bidang usaha produksi dan distribusi clothing brand yang kami jalani atau yang kami produksi. Kemudian untuk range umur antara 30-50 tahun, kami berfokus kepada souvenir, customisasi produk, serta oleh-oleh yang kami buat berdasarkan konsep yang telah ada. Untuk range antara umur 14-17, kami lebih mengedepankan target kami untuk memberikan education kepada adik-adik yang sedang bersekolah, agar kedepannya mereka dapat mengembangkan usahanya sendiri. Jika dilihat dari tren pada saat ini, para remaja sangat menyukai gaya pakaian yang simple namun modis saat dipakai di kegiatan outdoor maupun indoor, dengan menjamin tingkat kenyamanan yang tinggi bagi siapa saja yang memakainya. Analisis persaingan. Geliat persaingan industri fashion di Indonesia, khususnya clothing brand, dinilai semakin tumbuh pesat. Kehadiran sederet nama brand pemula makin hari makin banyak yang coba unjuk gigi. Namun dalam metode penjualan koleksi ke konsumen sudah harus mengikuti perubahan zaman. Dalam arti, pelaku industri fashion sudah harus lebih mengarahkan penjualan dengan digitalisasi, baik dari media sosial, situs web, penjualan, dan lain sebagainya. Mengandalkan metode penjualan koleksi pakaian dengan hanya membuka toko di sebuah tempat akan sulit laris, terlebih untuk brand-brand yang belum kuat secara nama. Kami berpikir bahwa dalam posisi dalam persaingan kami terletak pada penantang pasar atau market challengers, dan berharap bisa sampai ke pemimpin pasar atau top market. Karena kami merupakan sebuah usaha yang menggunakan konsep yang unik, bisa dilihat kebanyakan clothing brand lain hanya mengedepankan aspek modern saja. Sangat sedikit orang-orang yang berani membuka bisnis fashion dengan mengusung konsep modern dan kebudayaan. Kami melakukan konsep distribusi secara langsung kepada konsumen, tanpa adanya perantara, agar kualitas produk yang kami berikan bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik. Namun kami juga melakukan distribusi online shop agar memudahkan konsumen saat bertransaksi dengan kami ke depannya, serta mengutamakan feedback setelah diterima oleh pembeli atau konsumen dengan cara memfollow up atau menchat langsung ke konsumen setelah barang diterima. Target saat ini, jika usaha kami berjalan dengan lancar dengan waktu 5 tahun, kami akan membuka sebuah rumah produksi sendiri agar biaya yang produksi yang dikeluarkan juga sangat efisien. Membuka lapangan pekerjaan guna memperlancar produksi yang ada. Strategi. Ada beberapa strategi yang mungkin nanti kami terapkan di perencanaan bisnis kami, yaitu mengutamakan 4S, senyum, salam, sapa, dan sopan, mengoptimalkan beberapa desain dengan tidak melupakan konsep awal, membentuk manajemen yang baik, evaluasi kinerja karyawan setiap bulannya, dan yang paling penting kami sangat mengutamakan feedback konsumen agar kami tahu jika produk kami tersebut dan layak untuk diproduksi. Pencapaian, kami dan tim berharap pada 10 tahun ke depan kami dapat mengembangkan usaha sampai dengan membuka beberapa retail usaha kami, serta dapat menjadi salah satu kiblat fashion dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat melantai di bursa saham Indonesia, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat lokal. Exit plan. Jika kami gagal dalam bisnis clothing brand ini, kami akan terus melakukan inovasi terbaru tanpa adanya kata menyerah. Namun kami mempunyai prinsip jangan sampai kita meminjam dana atau meminta support dana kepada peminjam. Keluarkan saja beberapa modal yang ada. Nah, dari modal tersebut mungkin bisa kita kembangkan sampai ke yang lebih besar. Analisis rencana keuangan. Modal yang digunakan dalam bisnis ini merupakan dana yang dikumpulkan dari perseorangan tim, dengan masing-masing modal per orang adalah 500.000 untuk memproduksi 12 helai baju untuk batch pertama. Jadi kami menggunakan
beberapa batch untuk memproduksi baju. Modal ini digunakan untuk pembiayaan selama produksi berlangsung, dari tahap produksi sampai dengan tahap finishing. Kemudian masuk ke uraian keuangan. Di keterangan uraian keuangan ini untuk harganya itu untuk satu helai baju. Yang pertama itu ada produksi baju pada vendor sebesar 60.000, termasuk dengan bahan kaos cotton combat yang 24S, penyablonan, serta tag name di dalam baju. Kemudian ada tag name satuan itu sebesar 150 perak, kemudian plastik pembungkus sebesar 350, kemudian kardus pengemasan sebesar 1.500. Total biaya persatuannya itu mencapai 62.000 dengan harga jual Rp95.000. Total keuntungan persatuan yang bisa kami dapat yaitu 33.000, serta total keuntungan yang bisa kami dapat jika semuanya terjual habis yaitu sebesar Rp396.000. Sekian presentasi rencana bisnis dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mohon maaf jika videonya kurang bagus dikarenakan ada kesalahan teknis pada saat pengeditan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.